warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mila Faiza Hilda Lubis, dan di sini saya bersama teman saya yaitu ada Jamilatul Husna dan juga Arif Fadlan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang bimbingan konseling Islam. Lebih tepatnya yaitu tentang landasan sosiologis dan juga landasan religius pada bimbingan konseling. Nah, adapun pemateri pertama yaitu Arif Fadlan, pemateri kedua yaitu saya sendiri Mila Faiza Hilda Lubis, dan pemateri ketiga yaitu ada saudari Jamilatul Husna. Baiklah, langsung saja kita kepada pemateri pertama yaitu Arif Fadlan. Pada Arif Fadlan, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian bimbingan konseling Islam. Sebelum kita masuk langsung ke pengertian bimbingan konseling Islam, pertama kita harus tahu dulu ada 3 poin. Yang pertama bimbingan, yang kedua Islam, dan yang ketiga bimbingan konseling Islam. Yang poin pertama ada bimbingan. Berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Ada beberapa ahli yang menyimpulkan tentang bimbingan, salah satunya menurut Muhammad Surya. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari bimbingan kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan mewujudkan diri. Islam adalah agama yang dibawa oleh para utusan Allah dan disempurnakan oleh Rasulullah yang memiliki sumber pokok Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai petunjuk umat Islam sepanjang masa. Dan poin yang terakhir adalah bimbingan konseling Islam. Secara sederhana, gabungan dari masing-masing istilah dari poin A dan B tersebut dapat dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga menjadi sebutan bimbingan konseling Islam. Yang dimaksud dengan bimbingan konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap individu ataupun sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat hidup secara harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasulnya demi tercapainya kebahagiaan duniawiyah dan ukhwawiyah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan bimbingan konseling Islam. Secara garis besar, tujuan bimbingan konseling Islam dapat dirumuskan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan dari bimbingan dan konseling dalam Islam yang lebih terperinci adalah sebagai berikut. Ada beberapa poin dari tujuan bimbingan konseling Islam. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perbuatan perbaikan kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Poin yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada dirinya, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Dan poin yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan massa atau emosi pada individu sehingga muncul dan perkembangan rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Poin keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu. Dan poin kelima, untuk menghasilkan potensi ilahiyah sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar. Poin yang terakhir, poin keenam, untuk mengembalikan pola pikir dan kebiasaan konseli yang sesuai dengan petunjuk ajaran Islam atau bersumber pada Al-Quran dan paradigma kenabian. Dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang cita-citakan itu, bimbingan konseling di sekolah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi konseli yang meliputi aspek pribadi, belajar atau karir, atau terkait dengan perkembangan konseli sebagai makhluk yang berdimensi atau biologis, psikis, dan sosial dan spiritual. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan.
Nah, adapun materi kedua yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri yang membahas tentang landasan sosiologis bimbingan konseling. Nah, sebelum kita memahami materi lebih dalam, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sosiologis itu? Nah, sosiologi merupakan istilah yang diambil dari kata sosius dan juga logos. Kalimat ini atau kata ini diambil dari bahasa Latin dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya kawan, individu, atau orang lain yang menjadi bagian kehidupan dan berada di sekitar kehidupan manusia atau masyarakat. Nah, istilah ini mulai tersohor pada tahun 1839 yang dipelopori oleh Auguste Comte, yaitu salah seorang ahli filsuf dari Prancis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sosiologis, maka selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan sosiologis itu dalam pengembangan bimbingan konseling. Nah, tujuan sosiologis dalam pengembangan bimbingan konseling itu terbagi menjadi dua. Ada tujuan umum dan juga ada tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini terdiri dari 9 poin. Poin yang pertama yaitu memahami bahwasanya lingkungan fisik menentukan bila dan bagaimana manusia itu hidup. Poin yang kedua yaitu memahami bagaimana manusia berusaha menyesuaikan, menggunakan, dan juga mengontrol tenaga serta sumber lingkungannya. Poin yang ketiga yaitu memahami bahwasanya perubahan adalah kondisi masyarakat. Yang keempat yaitu terlibat dalam kekuatan yang membawa perubahan dan juga masalah dalam perubahan lingkungan. Yang kelima yaitu mengenal dan mengerti implikasi dari perkembangan saling ketergantungan manusia satu sama lain dan juga bangsa di dunia. Yang keenam yaitu menghargai dan mengerti persamaan semua ras, agama, dan juga kebudayaan. Yang ketujuh yaitu menghargai masalah-masalah rakyat baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Yang kedelapan yaitu mengenal dan menghargai keseluruhan individu sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dan yang terakhir kesembilan yaitu mengerti dan menghargai warisan leluhur sebagai bangsa dan juga manusia. Nah, adapun tujuan khusus dari pengembangan landasan sosiologis dalam bimbingan konseling yaitu yang pertama ada acquiring of knowledge atau memperoleh pengetahuan. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik, maka si anak itu perlu dibekali pengetahuan dan juga pengetahuan sosial. Nah, yang kedua yaitu ada development of reasoning power and critical judgment. Nah, klien harus dilatih untuk berpikir secara kritis, yakni menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kemampuan berpikir kritis ini tidak bisa dilatih tanpa memiliki fakta-fakta sebagai landasan berpikir. Nah, yang ketiga yaitu ada training in independent study. Nah, klien harus dilatih untuk belajar sendiri, harus diajarkan bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana memupuk minat belajar, dan bagaimana cara menggunakan waktu seefektif mungkin. Yang keempat yaitu ada formation of habits and skill. Nah, klien harus dilatih untuk mempunyai kegemaran dan juga keterampilan tertentu. Dan tujuan yang terakhir yaitu ada training in desirable patterns of conduct, di mana kita sebagai konselor harus melatih klien untuk menghayati nilai-nilai hidup yang baik, termasuk di dalamnya ada etika, moral, kejujuran, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apa sih manfaat mempelajari sosiologi dalam kepentingan layanan, bimbingan, dan juga konseling. Nah, adapun manfaatnya yaitu yang pertama, dapat dijadikan alat dan juga sarana untuk memahami bagaimana masyarakat di suatu daerah. Yang kedua, sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, bagaimana pola interaksi, serta bagaimana stratifikasi sosial di masyarakat tersebut. Yang kedua, hasil studi sosiologi dapat digunakan sebagai dasar kebijakan baik bagi pemerintah, bagi psikolog, bagi konselor, bagi terapis, dan bagi pihak-pihak lainnya. Kemudian yang keempat, hasil kajian sosiologis dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial pada masyarakat tertentu.
Nah, jadi dapat kita pahami bahwasanya antara sosiologi dan juga dengan bimbingan dan juga konseling itu memiliki keterkaitan. Nah, dengan memahami berbagai konsep sosiologi, maka seorang konselor akan lebih mantap dalam memahami masalah klien dan juga mampu memberikan berbagai macam alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh si klien tersebut. Oke, selanjutnya materi mengenai landasan religius pada bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh saudari Jamilatul Husna. Kepada Jamilatul Husna dipersilakan. Baik, saya Jamilatul Husna akan menjelaskan tentang landasan religius dalam bimbingan konseling. Landasan religius dalam bimbingan konseling memposisikan klien sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segenap kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada klien haruslah dengan penuh kemuliaan juga. Namun demikian perbedaan keyakinan agama pada setiap klien, maka konselor haruslah bersikap hati-hati dan bijak dalam menerapkan landasan religius tersebut. Landasan religius dalam bimbingan konseling ditekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Allah. Dan yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah setiap individu. Sebagaimana dikemukakan oleh Marshall Wingsprem, yang pertama, mayoritas orang Amerika meyakini Tuhan dan mereka banyak melakukan ritual ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Dan yang kedua, terdapat tumpang tindih dalam nilai dan tujuan antara konseling dan agama. Dan yang ketiga, agama mampu mengubah pola pikir atau mindset yang berkembang di akhir abad 20. Dan yang keempat atau yang terakhir, kebutuhan yang serius untuk mempertimbangkan konteks dan latar belakang budaya klien, mengimplikasikan bahwa konselor harus memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang peranan agama dalam budaya. Setiap manusia adalah pemimpin, terutama menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Dalam memikul amanah yang telah Allah berikan tersebut, manusia dibekali oleh Allah dengan beberapa keistimewaan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik, indah dan sempurna. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia perlu dikembangkan dan dimuliakan melalui beberapa upaya, diantaranya melalui pendidikan dan bimbingan. Sementara hadis landasan religius bimbingan konseling, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan tentang agama adalah nasihat, yang berbunyi, An Abi Ruqayyah Tamimid Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa ammatihim. Riwayah Bukhari wa Muslim. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim.
Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa setiap kaum muslim memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena ia adalah tiang dan penopang agama. Nasihat sejatinya adalah milik Allah. Kita sebagai hamba harus beriman yang benar kepadanya serta ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan pedoman dalam beraktivitas, baik itu dalam membimbing dan pelayanan konseling. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kami mengenai landasan sosiologis dan juga religius dalam bimbingan konseling. Kami mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau juga ada teman-teman yang belum paham, namun kami harap teman-teman semua bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.